Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar bagaimana cara kita bertumbuh. Dalam rangka kita belajar tentang hukum yang kelima, konsistensi. Nah, kita udah belajar di segmen sebelumnya, cara bertumbuh itu harus disesuaikan dengan tipe kepribadian kita. Entah itu pragmatik, kolerik, ya kita udah bahas. Lalu mulailah dengan hal yang sederhana. Nah, sekarang kita masuk saran yang ketiga, yaitu bersabarlah. Ketika kita memberikan saran untuk bersabar, John C. Maxwell harus mengaku dia adalah orang yang paling membutuhkannya, karena dia tipe orang yang nggak sabaran. Sebagaimana yang telah dia sebutkan di penjelasan sebelumnya, bahwa ketidaksabaran itu adalah salah satu kelemahan terbesar dari John. Dan dia kira itu berasal dari harapan-harapannya yang enggak realistis. Harapan diri sendiri dan orang lain. Segala sesuatu yang ingin dia lakukan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang dia perkirakan. Setiap upaya keras yang dia lakukan lebih sulit daripada yang dia kira sebelumnya. Setiap proyek yang dia kerjakan membutuhkan dana yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Setiap tugas yang dia limpahkan kepada orang lain lebih rumit daripada yang dia harapkan. Kadang dia yakin bahwa kesabaran adalah bentuk lain dari keputusasaan yang menyamar sebagai kebajikan. John tidak sendirian dalam hal ini. Jika kita adalah orang-orang yang sibuk, ya, apalagi John ini tinggalnya di Amerika, dia mungkin melihat bahwa di budaya dia banyak orang nggak sabar. Juga di Indonesia, ya, sebenarnya banyak yang nggak sabar ngantri misalnya, ya, antrian. Nah, jadi dengan budaya instan ini kita pengen lihat segala sesuatu itu instan. Ada yang ingin langsing secara kilat, ingin cantik, ganteng secara kilat. Jadi ini adalah ironi dari kehidupan. Nah, penyair, sahabat Mr. Sorchan, penyair Persia Saadi pernah memberikan nasihat seperti ini. Milikilah kesabaran. Segala sesuatu memang sulit sebelum menjadi mudah. Itu adalah nasihat yang sangat bijaksana. Sebagian besar orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan. Hal-hal yang penting karena mereka terlalu cepat menyerah. Setiap hal yang berharga dalam hidup membutuhkan dedikasi dan waktu. Orang-orang yang bertumbuh dan meraih yang terbaik adalah mereka yang memanfaatkan kekuatan kesabaran dan ketabahan. Lalu saran yang keempat, bagaimana cara bertumbuh, adalah hargailah prosesnya. Salah satu hal yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk diri sendiri sebagai seorang pelajar atau seorang pembelajar adalah menumbuhkan kemampuan untuk menghargai dan menikmati proses pertumbuhan. Itu akan memakan waktu lama. Jadi kita sebaiknya menikmati saja perjalanannya. Beberapa tahun yang lalu, John menikmati makan bersama sahabat dia bernama Van dan Charlene Armitage. Charlene adalah seorang pembimbing kehidupan yang sukses, yang bekerja dengan banyak klien. Dia menanyakan apa yang menjadi fokusnya saat sedang melakukan bimbingan. Jawabannya menyoroti pentingnya proses yang harus dikembangkan orang supaya dapat bertumbuh dan mengubah arah kehidupan mereka. Ia berkata, sasaran hidup diraih dengan menetapkan sasaran tahunan.
sasaran tahunan diraih dengan meraih sasaran harian. Sasaran harian diraih dengan mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan awalnya, namun akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan adalah hal yang sangat kuat. Kebiasaan mengubah tindakan menjadi sikap, dan sikap menjadi gaya hidup. Kita dapat membayangkan hari esok dengan menggunakan sebagai motivasi untuk bertumbuh. Tetapi jika kita ingin benar-benar bertumbuh, fokus kita seharusnya adalah hari ini. Jika kita menghargai hari ini dan menemukan cara untuk menikmatinya, kita akan berinvestasi dalam hari ini. Dan langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menuntun kita kepada langkah-langkah besar yang kita ambil kelak. Dalam buku mereka, Winning the Answer, Jack and Susie Welch menegaskan, terlalu banyak orang mempercayai bahwa satu sukses besar di depan umum akan memecahkan masalah kepercayaan diri mereka selamanya. Itu hanya terjadi dalam film. Dalam kehidupan nyata, strategi dalam kehidupan nyata, strategi sebaliknya lah yang berlaku. Ya, strategi yang berlaku. Sebutlah itu pendekatan kemenangan kecil. Kemudian, mereka menceritakan pengalaman pertama Jack sebagai seorang pembicara. Bahkan dengan catatan rinci dan banyak latihan. Upaya 15 menit itu menjadi bencana. Jadi, ia menetapkan sasaran untuk meraih kemajuan secara perlahan yang ia capai dengan menghargai prosesnya. Ia tidak mengizinkan rasa takut atau kegagalan membuatnya menjadi kewalahan. Sebaliknya, dia menantang kekalahan tersebut, memeriksa apa yang salah, menetapkan suatu sasaran yang baru dan memulai lagi. Mereka menjelaskan, lambat laun kita akan menemukan bahwa semua kegagalan benar-benar mengajarkan sesuatu yang perlu kita ketahui, sehingga kita dapat menyusun kembali dan berkembang lagi dengan keberanian yang besar. Strategi tersebut berhasil. Hari ini mereka menulis, menjawab pertanyaan tanpa catatan di depan ribuan orang sama sekali tidak mengerikan. Itu menyenangkan. Kemajuan semacam itu dapat terjadi bila kemajuan semacam itu tidak dapat terjadi bila kita tidak menghargai prosesnya. So, sahabat Mr. Sorchan, hargai prosesnya. Salam untuk meningkatkan diri, salam untuk bertumbuh, dan salam menggali potensi. Sukses luar biasa, sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.